Halo, selamat siang, sahabat Kompas. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Gimana prokesnya? Masih tetap dijaga kan? Masih pandemi, masker tetap harus dipakai. Kemudian juga jaga jarak itu wajib ya. Kemudian hindari kerumunan. Cuci tangan juga pakai sabun ya. Pokoknya ingat-ingat prokes dimanapun sahabat Kompas berada. Kita ketemu lagi nih sahabat Kompas. Yang pasti kita ada di acara tangga pandemi. Saya Rara Kalesaran yang kembali menemani, memandu sahabat Kompas di acara di program Tangga Pandemi Bersama Melawan COVID. Nah, mungkin yang baru bergabung, yang baru nonton ya, Tangga Pandemi itu apa sih Rara? Tangga Pandemi itu adalah program virtual atau daring seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, ya, persembahan dari Harian Kompas untuk membahas topik dan juga isu aktual dalam perspektif yang objektif ya. Nah, edisi tangga pandemi kali ini spesial ya, spesial karena semuanya wanita bersama dengan saya dan kita akan menghadirkan perbincangan yang tentunya sangat spesial juga. Ini topiknya dekat banget dengan kita sehari-hari, sahabat Kompas. Hindari stres pasca trauma akibat pandemi dengan kendalikan kesehatan mental. Nah, ini kan anak-anak sekarang tuh suka ngomong, duh mentalku kena nih gitu ya, lagi pandemi dikit-dikit, aduh mentalku nggak kuat nih gitu ya. Nah, kita akan bahas nih mengenai stres pasca trauma ya akibat pandemi ini dengan kendalikan kesehatan mental. Nah, pandemi COVID-19 ini memang berkepanjangan ya dan berdampak pada sebagian orang. Apalagi bagi sebagian orang nih, mereka-mereka yang merupakan penyintas COVID, mengalami PHK, begitu ya. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak menyenangkan dan juga traumatis lainnya. Nah, tidak sedikit yang akhirnya juga mengalami stres nih pasca trauma. Nah, gangguan mental berkepanjangan dan tidak ditangani dengan baik pastinya berakibat buruk ya. Bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga dalam pekerjaan, dalam keluarga juga tuh sangat mempengaruhi. Nah, dengan pelonggaran pembatasan sosial atau PPKM dan juga banyak kantor nih yang sudah kembali membuka pintu ya untuk karyawannya mulai bekerja di kantor kembali WFO begitu ya, penyesuaian-penyesuaian pun harus dilakukan kembali, begitu ya. Berbagai hal menarik seputar kesehatan mental ini juga akan dibahas nih bersama dengan narasumber-narasumber kita yang cantik pada siang hari ini ya, dan Kompas Talks akan mengupas permasalahan itu tadi ya. Tangga pandemi kali ini menghadirkan talk show Hindari Stres Pasca Trauma Akibat Pandemi dengan kendalikan kesehatan mental bersama dengan Mbak Sabrina Maida ya, yang ini merupakan psikolog klinis yang sudah hadir bersama dengan kita juga. Halo, Hai Mbak Sabrina. halo Mbak Rara, selamat Selamat siang. siang. Kabar sehat? Sehat, Itu yang utama Alhamdulillah. sekarang ya, pengennya semua sehat Betul, ya Mbak betul. Sabrina. Kemudian juga sudah hadir bersama dengan kita pada siang hari ini Mbak Afina Syifa Biladina SK SOS ya, yang merupakan penyintas gangguan bipolar dan akan bersedia sharing bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Hai Mbak Vina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Baik. Nah, Mbak Vina dan juga Mbak Sabrina nanti kita akan ngobrol panjang lebar ya. Kita akan sharing lebih tepatnya bersama dengan sahabat Kompas tentu saja selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, saya juga mau mengingatkan dulu sebelum kita mulai. Nah, ini selalu saya ingatkan, tidak pernah tidak diingatkan karena nggak boleh bosan untuk mengingatkan pesan dari pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 yaitu adalah apa? Ingat pesan ibu. Nah, kenapa sih ibu gitu ya? Kok ingat-ingat pesan ibu terus yang disebut-sebut? Nah, karena kita tahu ibu itu adalah sosok yang pastinya dihormati semua orang, dekat dengan kita ya. Kalau kita tidak menerapkan protokol kesehatan ya, berakibat sangat tidak baik nantinya di kemudian hari untuk orang-orang yang kita cintai termasuk ibu kita ya. Untuk itu selalu ingat pesan ibu kita, wajib 5M ya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Nah, kalau abai bisa membahayakan diri sendiri dan juga keluarga. Nah, ingat juga untuk mendukung dan juga bekerja sama melakukan 3T ya. 3T itu apa, ayo? Tracing, testing, dan juga treatment. Sebagai upaya menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites. Kemudian ditelusuri kontak eratnya, juga dirawat apabila positif COVID-19 ya. Jangan lupa juga nih untuk mendukung
percepatan vaksinasi untuk mengejar target mencapai kekebalan komunal. Dan kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dan ingat ya, meskipun sudah divaksin, prokesnya tetap harus dipatuhi ya, tetap menggunakan masker meskipun sudah divaksinasi. Nikahkan masker vaksin. Nah, mari kita menjadi anak yang bertanggung jawab ya, sahabat Kompas ya, dan juga peduli pada ibu kita, pada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu ya. Bisa jadi ibumu sendiri yang menjadi korban kelalaian kita. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai nih untuk berbincang. Kita akan sharing bersama dengan Mbak Sabrina dan juga Mbak Vina yang sudah hadir bersama kita. Kita ke Mbak Sabrina dulu. Mbak Sabrina sebagai psikolog klinis ya. Sekarang ini lagi sering kita sebut kena nih mentalku gitu ya, kesehatan mentalku terganggu gitu ya. Nah, sebenarnya kesehatan mental itu apa gitu ya? Terus gejala-gejalanya itu apa sebenarnya ketika seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, bener banget nih Kak Rara nih. Sekarang itu lagi banyak banget nih anak-anak zaman sekarang. Duh, kena mental. Tapi sebenarnya apa sih kesehatan mental itu gitu ya Kak ya? Nah, sebenarnya kesehatan mental itu sama pentingnya sama kayak kesehatan fisik. Bedanya kalau fisik itu kan kelihatan ya Kak ya. Tapi kalau mental itu kan kita ngomongin tentang kejiwaan seorang, tentang perasaan orang. Nah, jadi kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seorang atau individu itu menyadari nih bahwa sebenarnya aku tuh lagi baik-baik aja atau enggak sih? Aku tuh lagi stres atau enggak sih? Seperti yang Kara tadi bilang nih, gimana cara untuk bisa bekerja lebih produktif, bisa mengurangi stres, terus gimana caranya bisa berkontribusi di lingkungan. Nah, jadi kesehatan mental tuh kita akan ngomongin banyak hal tentang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya dia baik-baik aja nih, belum tentu baik fisik, tapi baik secara mental, Rara. Oke. Jadi belum tentu, pokoknya fisik dan juga mental ini memang adalah dua hal yang berbeda ya. Orang yang mungkin fisiknya baik-baik saja, belum tentu mentalnya juga baik-baik saja, begitu ya? Betul. Tapi kesehatan mental dan kesehatan fisik ini saling berkaitan. Jadi sama pentingnya. Baik. Ya, saya juga sering tuh dengar ketika orang lagi kena COVID ya, tiba-tiba terus merasa gampang stres gitu ya, karena selain sakit fisik, kebawa juga kepikiran gitu ya. Betul banget. Oke, nah kita akan ke Mbak Vina nih sekarang. Mbak Vina ini kita di sini memperkenalkan tadi adalah sebagai seorang penyintas gangguan bipolar begitu ya Mbak Vina ya. Mungkin boleh diceritakan, boleh sharing juga kepada sahabat Kompas sebenarnya seperti apa gangguan yang dialami begitu ya. Kemudian bagaimana Mbak Vina melewati semua itu? Jadi gangguan yang aku alami adalah gangguan bipolar. Dan gangguan bipolar ini adalah gangguan mood di mana seseorang memiliki fase mania dan fase depresi. Itu informalnya seperti itu. Ketika mania merasa terlalu senang, ketika depresi itu merasa terlalu sedih. Jadi basicnya itu seperti itu sih. Oke, jadi memang ada dua fase ya, fase mania, fase terlalu happy atau fase sedih, sedihnya sampai depresi gitu ya, dan sebenarnya ada gangguan mood. Tapi Mbak Sabrina, kita tuh sering banget kan ngomongin moodku lagi nggak bagus nih gitu. Itu termasuk juga kah orang itu memiliki gangguan bipolar atau bagaimana? Kayaknya beda nih, Kak. Beda, Mungkin akan aku kompletin lagi jawabannya kali ya, Kak. Jadi gini, mood swing sama bipolar itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kalau tadi Karara bilang, lo kok nggak mood nih? Mas ngapa-ngapain itu bisa jadi lagi mood swing. apa ya, gejolak mood swing aja kayak gitu. Tapi kalau bipolar itu dia tuh memang ada dua fase mania dan fase depresi. Makanya ketika gangguan ini adalah gangguan emosi, jadi itu udah ekstrim banget nih Kak. Jadi ketika lagi depresi sedih banget, jadi kayak merasa sana banget. Atau lagi senang tuh euforia banget, happy banget. Bahkan tadi kalau katanya Mbak Vina sampai nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi yang membedakan tuh bukan sekedar aku lagi bete nggak pengen ngapa-ngapain. Nah kalau bipolar itu bisa sampai aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar dia udah stres sendiri. Jadi bisa depresi banget atau nggak bisa berlebihan banget nih senengnya kayak gitu. Makanya itu cenderungnya udah lebih nih, bukan kayak orang normal pada umumnya seperti itu. Nah kalau misalnya stres pasca trauma itu berbeda lagi ya? Beda lagi, ini gangguan yang berbeda lagi sebenarnya. Itu penyebabnya apa tuh? Jadi mungkin aku kasih tahu dulu ya
pasca traumatik itu apa gitu, atau biasa kita bilangnya itu PTSD. Nah, PTSD ini post traumatic stress disorder, artinya gangguan yang terjadi setelah adanya kendala atau kejadian-kejadian yang membuat seseorang itu traumatis. Nah, kalau tadi Karara tanya sama aku, apa sih penyebabnya? Penyebabnya tentunya adanya pengalaman traumatis nih. Kalau zaman dulu, PTSD itu sering banget diketemukan sama orang-orang yang veteran perang. Jadi kan itu ada pengalaman traumatis tersendiri ya. Nah, kalau zaman sekarang, sebenarnya banyak nih contohnya, kendalanya. Seperti adanya pandemi, di PHK, diputusin tiba-tiba mendadak, nggak tahu apa-apa, pelecehan seksual, atau mungkin korban kekerasan, abusive. Nah, itu bisa membuat seorang itu merasa traumatik. Nah, kondisi traumatik ini ketika tidak ditangani dengan baik dan benar, itu akan bisa masuk ke PTSD atau post traumatic stress disorder, kayak gitu, Kak Rara. Oke, PTSD. Jadi ini beda ya dengan tadi gangguan mood dan lain sebagainya dengan bipolar. Nah, kita ke Mbak Vina nih, Mbak Vina. Ini kan sedang pandemi gitu dan Mbak Vina juga merupakan salah satu penyintas untuk gangguan bipolar. Apakah pernah mengalami juga kejadian tertentu karena pandemi ini sehingga memunculkan kembali gejala-gejala atau kesehatan mental tertentu, dan akhirnya bagaimana mengatasinya, begitu? Oke. Jadi aku itu waktu awal pandemi, aku ngerasa sendirian banget, karena tadinya kan kita ngobrol di kampus sama teman-teman, kita ketemu sama teman-teman. Nah sekarang ketika pandemi, kita langsung nggak ngalamin hal-hal itu lagi, gitu, karena udah nggak ketemu teman-teman, gitu. Nah, tapi aku atasi cara itu dengan cara aku tetap video call sama teman, aku tetap berhubungan sama teman lewat online, dan itu teratasi banget rasa lonely aku gitu. Dan ya, jadi lebih ngerasa kesepian sih, dan apalagi kan kalau penyintas gangguan bipolar itu kalau udah ke-trigger, kayaknya mau sendirian deh, kayaknya semua orang benci aku deh, ini semua orang nggak sayang sama aku deh, jadi langsung ke-trigger seperti itu kalau apalagi yang aku rasain seperti itu gitu. Jadi aku langsung menjelaskan sesuatu gitu. Iya, tapi akhirnya bisa diatasi dengan cara Mbak Vina video call dengan teman-teman mencari support system begitu ya. Oke, baik. Mbak Sabrina, ini kita berbicara mengenai pandemi, ternyata dampaknya ya terhadap beberapa orang memang kena mental gitu ya. Kalau Mbak Sabrina sendiri dengan pengalamannya sebagai seorang psikolog klinis gitu ya, sejauh mana dampaknya untuk kesehatan mental dari orang-orang yang Mbak Sabrina temuin begitu? Oke, banyak banget nih Kak Rara nih pas masa pandemi ini, yang tadinya orang-orang nggak sadar akan pentingnya kesehatan mental, sekarang jadi jauh banget lebih aware tentang kesehatan mental. Karena apa? Sama seperti yang tadi Mbak Vina bilang nih, kayak kok aku merasa kesepian, loneliness, kok feeling desperate, anxiety, overwhelming, ini kapan nih selesainya nih? Bahkan aku juga di klinik ngelihat, bahkan ada pasienku yang tadinya dia bilang, Kak, aku tuh nggak apa loh, aku tuh selama ini nggak kenapa-napa, kenapa aku tiba-tiba jadi anxiety, tiba-tiba aku jadi punya gangguan kayak gitu. Dan it happen banget, Kak. Jadi yang namanya gangguan mental itu bisa terjadi kapanpun dan karena apapun, termasuk salah satunya adalah kondisi force majeure seperti pandemi kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak sendirian, Mbak Vina nggak sendirian ya. Banyak sebenarnya yang juga mengalami pasiennya Mbak Sabrina, banyak yang begitu. Baik, kita ke Mbak Vina lagi nih. Mungkin bisa sharing begitu ya Mbak Vina, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dan juga dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi yang kita belum tahu nih kapan berakhirnya gitu. Nah sekarang nih apa yang biasa Mbak Vina lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mentalnya Mbak Vina gitu? Terutama untuk kalau aku sendiri kan aku penyintas gangguan bipolar, penyintas gangguan kesehatan mental lah, terutama sih untuk hal itu, apalagi kan pasti fase sedih itu datang terus menerus ya, dan kita nggak tahu kapan datangnya, tiba-tiba datang. Nah aku sendiri gimana cara mengatasinya, tipsnya itu pertama aku tenangin diri aku dulu, yaitu tarik nafas. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, kemudian keluarkan lagi. Terus kedua, aku harus awareness, aku harus ada kesadaran diri. Aku nih kenapa ya? Gitu.
aku lagi di fase sedih atau lagi di fase senang ya. Jadi ada rasa kesadaran diri itu dalam hal ini gitu. Kemudian ketiga yaitu adalah ngelakuin apapun yang aku suka dan itu bikin aku happy. Misalnya aku suka masak, aku suka make upan, gitu. Jadi aku lakuin apa yang aku suka sehingga yang bikin aku sedih itu terdistraksi gitu. Tapi selain itu juga aku harus menerima rasa sedih yang aku punya. Mhm, mhm. Oh, oke. Aku harus menerima rasa sedih itu sehingga aku seperti memanusiakan diri aku sendiri. Karena kita manusia itu juga butuh sedih, butuh senang, apalagi sedih. Oke, baik. Jadi memang yang pertama dilakukan tarik nafas ya, kita perlu menyadarkan diri sendiri terlebih dahulu ya Mbak Vina, kemudian juga melakukan apa yang disuka, kegiatan-kegiatan yang disuka begitu ya. Kemudian juga menerima rasa sedih yang dipunya sehingga juga Mbak Vina itu bisa merasa apa ya, bisa merasa happy begitu ya, bisa merasa aku nih bisa loh gitu ya, aku ini ada loh di sini dan aku nih bisa melewati ini. Baik, oke. Wow, saya sebenarnya bisa relate loh dengan semuanya yang Mbak Vina alami. Kayaknya ini semua relate ke orang-orang ya. Lonely, ketika semuanya dilakukan tiba-tiba dari rumah, merasa sendirian gitu ya, bingung mau ngapain. Tetap kita dapat tips nih dari Mbak Vina barusan, tarik nafas, kesadaran diri, melakukan apa yang kita suka, menerima rasa sedih kita gitu ya, jangan terus malah jadi bersungut-sungut dan membuat kita depresi. Baik-baik, Bos, semakin menarik nih. Kita akan ke Mbak Sabrina lagi. Mbak Sabrina, pengen tahu nih, apa akibatnya apabila gangguan mental ini terus berkepanjangan begitu ya, dan tidak ditangani dengan benar. Secara khusus nih, Mbak Sabrina, dampaknya terhadap pekerjaan, mungkin keluarga, orang-orang terdekat, support system kita seperti apa? Oke, kalau secara khusus dari ke sosial ya Kak ya, biasanya itu paling terlihat adalah gimana perilaku kita ke lingkungan. Contohnya, kalau tidak ditangani dengan baik misalnya, memendam emosi tadi yang seperti Mbak Afrina bilang, enggak kok, aku nggak apa-apa. Jadi denial, nggak bisa nerima nih dalam dirinya tuh. Akhirnya emosinya kan numpuk memendam. Yang ada bisa jadi dia meledak, marah-marah, lebih agresif, ataupun lebih murung. Jadi kayak merasa loneliness, nggak ada teman, nggak ada semangat. Nah, akhirnya dampaknya ketika di pekerjaan, performa kerjanya pun turun. Terus kalau misalnya di keluarga mungkin lebih cenderung marah-marah, mungkin sama pasangan atau sama orang tuanya atau adik kakak yang nggak tahu apa-apa dimarahin. Kan jadi kan berantakan ya secara sosialnya juga. Jadi lebih sensitif kayak gitu. Nah, makanya biasanya kalau emang udah keberpanjangan ini, biasanya kalau emang diri sendiri nggak aware, paling enggak punya teman terdekat yang, kamu ada perubahan deh, kamu lagi kenapa ya? Nah, jadi ada alertnya nih, ada warningnya nih. Jadi ada yang mengingatkan juga, kayak gitu Kak Rara. Bener sih ya, ini aku juga bisa relate. Jadi gampang marah ya, kesenggol dikit tuh marahnya tuh aduh gitu ya, sensitif gitu. Betul. Oke, baik-baik. Nah, Mbak Vina ya, sejak pandemi ini merebak gitu ya, banyak orang WFO, orang harus menyesuaikan diri gitu ya. Sekarang sudah mulai menyesuaikan diri, pelonggaran PPKM sudah dilakukan gitu ya, dan banyak juga kantor yang sudah mengharuskan orang-orang WFO gitu ya, sudah harus menyesuaikan kembali dengan keadaan seperti dulu. Nah, mungkin Mbak Vina mungkin bisa berbagi kiat-kiatnya, tips-tipsnya untuk menghadapi perubahan-perubahan ini, mungkin buat teman-teman yang lainnya. Silakan. Sebenarnya itu bagaimana cara menjaga kesehatan mental ketika ada perubahan seperti ini gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri back to basic aja. Back to basicnya tuh apa? Misalnya makan makanan yang bergizi, yang sehat, kemudian tetap olahraga. Apalagi sekarang udah longgar, jadi olahraga lebih leluasa gitu. Kemudian ketiga, tetap berkoneksi sama teman-teman gitu. Apalagi sekarang kan udah bisa langsung berkoneksi dengan teman-teman, nggak perlu online lagi. Jadi itu bisa dilakuin sih. Jadi kalau aku sendiri kalau ditanya gimana cara jaga kesehatan mental, untuk itu tuh pasti aku lanjut ke coba kita lihat basicnya tuh seperti apa. Karena tadi
benar apa kata Mbak Sabrina, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sangat berkaitan gitu. Jadi ketika kita ngelakuin back to basic tadi, insya Allah itu bakal ngaruh ke kesehatan mental kita. Oke. Nah, Mbak Vina sekarang kesibukannya apa nih? Aku kesibukannya aku bisnis sih, jadi Bisnis. sebenarnya kantoran. Jadi nggak terpengaruh juga, maksudnya harus kembali bekerja dari kantor dan lain sebagainya, begitu ya? Nggak ada. Oke, baik. Intinya memang kalau tadi Mbak Vina ternyata supaya tetap bisa sehat, cantik seperti sekarang ini, olahraga loh luar biasa, dan yang selalu disebut dari awal Mbak Vina tuh selalu kontak dengan teman-teman ya. Jadi Mbak Vina ini selalu punya ya 911-nya atau juga sahabat yang kapan aja lagi perlu ngobrol pasti ada gitu ya. Ya, ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Yaitu adalah kalau misalnya kita memang suka konsul ke psikolog, tetaplah kita jujur, cerita dengan jujur ke psikolog kita. Konsul sama psikolog kita. Apapun yang dirasain, konsul lah ke psikolog kita. Mau kita lagi rasa sedih, seneng, apalagi sedih ya, itu konsul aja ke psikolog kita. Nah, ini pas banget nih Mbak Vina sudah mengatakan ini. Kalau sedang ada sesuatu yang nggak bisa di-solve sendiri gitu ya, konsul aja ke psikolog dan jujur. Tapi nih Mbak Sabrina, orang tuh kan kesannya ya kalau datang ke psikolog gitu kan, aduh kamu ada gangguan mental ya, kesehatan mental ya. Dianggap yang enggak gitu ya Mbak Sabrina ya. Nah, gimana nih tanggapannya Mbak Sabrina dengan ini? Kita kan juga ingin ya kadang-kadang curhat dengan teman, kadang-kadang ya kalau ketemu ya kan, kita ingin solusi, kita juga ingin healing gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Tapi ketika kita datang, aduh nanti orang nganggapnya aku gimana. Nah ini gimana Mbak Sabrina? Stigmatik banget ya Kak Rara ya. Benar. Jadi emang datang ke psikolog atau psikiater itu kadang-kadang dapat stigma bahwa aduh jangan-jangan dia gila. Aduh dia kenapa nih gitu. Jadi orang tuh kayaknya enggan banget nih untuk datang untuk berobat gitu ya. Padahal sebenarnya udah butuh gitu. Akhirnya biasanya ujung-ujungnya self diagnosis gitu. Malah tambah lebih parah mungkin gangguannya. Nah, sebenarnya teman-teman is okay banget untuk datang ke profesional meminta bantuan. Datang profesional pun nggak selalu memiliki gangguan atau permasalahan klinis. Dan itu hal yang wajar banget loh, karena kita manusia pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah, justru itu yang bermasalah. Jadi kalau emang lagi butuh tempat buat mendengarkan, karena kan kalau misalkan sama temen ya, ada yang temen yang ngejudgement, atau kayak, enggak kamu salah gitu, udah ikutin cara aku aja, padahal mungkin nggak sesuai dengan value-nya, malah tambah berabe gitu ya. Nah, jadi it's okay kok untuk datang ke psikolog kayak gitu. Oke, nggak apa-apa loh datang ke psikolog. Ini normal aja gitu ya. Mbak Vina juga pastinya konsultasi ya dengan psikolog ya? Iya, psikolog psikiater. Oke, baik. Jadi memang nggak apa-apa banget loh ya sahabat Kompas, daripada kita pendam lama-lama dan malah justru akan membahayakan diri kita sendiri. Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini nih Mbak Vina gitu ya, protokol kesehatan kan mutlak untuk dilakukan ya. Gimana Mbak Vina melihat hal ini? Dan apakah juga Mbak Vina juga melakukan prokes nih? Terutama menyangkut mendisiplinkan diri dengan kesehatan mental dan lain sebagainya. Gimana nih, Mbak Vina? Ya, pastinya aku ngelakuin prokes karena aku selalu mengingat gimana nih nanti orang tua aku kalau kena, aku takut juga karena gue udah tua gitu. Itu kan penting banget untuk dilakukan gitu. Terus, itu pengen apa ya? Ya, intinya itu sih, apakah juga Mbak Vina menjaga prokes selalu begitu ya? Kemudian melihatnya bagaimana dengan adanya pandemi ini, apakah juga Mbak Vina mendukung pemerintah ya untuk selalu ingat pesan Ibu menjaga protokol kesehatan? Ya, pastinya aku mendukung pemerintah di mana kita harus menjaga prokes, hindari kerumunan, kemudian tetap pakai masker, terus kita juga harus ingat di rumah kita misalnya ada bayi kah, ada lansia kah, gitu. Baik, Mbak Sabrina juga pastinya ketika praktek gitu ya, semuanya juga menerapkan prokes ya, bahkan juga mungkin bisa online juga ya Mbak Sabrina ya?
Pasti, pasti. Kita kalau prokes wajib banget Kak pakai APD, pakai Wow. masker, semua wajib banget. Karena aku kerjanya di klinik ya kayak itu pun pasien juga ada screeningnya buat masuk. Jadi nggak biar apa ya, biar menghindari kerumunan kayak gitu. Nah, tuh dia tuh. Jadi memang kalau mau konsultasi psikolog, satu pesannya nih Mbak Sabrina, nggak usah takut, nggak usah malu ya dengan stigma-stigma itu, dan juga nggak usah takut nanti gimana di sana kalau di klinik, di rumah bahkan nih psikolognya ya. Jadi prokesnya dijaga. Even Mbak Vina juga menjaga sekali protokol kesehatan ya karena menjaga orang tua yang ada di rumah. Wow, menarik ya. Tadi kita mendapatkan pesan-pesan ini dari Mbak Vina juga sebagai penyintas begitu ya gangguan bipolar, bahwa kalaupun kita memiliki apa namanya kadang-kadang mood swing gitu ya, kita juga bisa pakai tipsnya Mbak Vina nih, tarik nafas ya, melakukan apa yang kita suka, telepon temennya, video call dengan temennya gitu ya, mencari support system. Baiklah, saya juga mau mengingatkan sekali lagi buat sahabat Kompas, ingat pesan ibu ya, sayangi keluarga, sayangi ibu untuk selalu menjaga prokes kita, 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas ya. Selalu diingat, dan juga vaksin. Jangan lupa kalau sudah ada kesempatan untuk bisa divaksin, pergunakan kesempatan itu. Karena banyak di sana yang masih pada nunggu-nunggu, aduh kapan dapat vaksin. Kalau sudah dapat kesempatannya, ada yang menyediakan, langsung deh pergi vaksin. Ya, jangan ditunggu-tunggu lagi. Baiklah, kita akan minta closing statement nih sebelum saya tutup acaranya dari Mbak Vina dan juga Mbak Sabrina. Kita mulai dari Mbak Vina dulu, nanti ditutup ya oleh Mbak Sabrina closing statement-nya untuk topik kita pada siang hari ini. Mbak Vina, silahkan. Aku ini simpel banget tapi ngena gitu. Apa Yaitu tuh? adalah jagalah kesehatan mental kalian seperti kalian menjaga kesehatan fisik kalian. Wow, kalau fisik aja dijaga, ya artinya mental juga jaga juga dong ya, gitu ya. Iya. Luar biasa, Mbak Vina. Mbak Sabrina, terakhir nih yuk, silahkan berbagi tipsnya atau apapun Oke. boleh closing statement untuk sahabat Kompas. Oke, biasanya aku akan selalu bilang gini, sayangi diri kalian seperti kalian menyayangi orang yang kalian sayangi. Orang lain aja kalian sayangi, masa diri sendiri nggak disayangi sih? Jadinya apa? It's okay not to be okay. Kalau emang lagi tidak baik-baik saja, terima dan akui. Dan kalau butuh bantuan, yuk monggo. Jangan sok-sokan nggak butuh, tapi sebenarnya butuh. Seperti itu, Kak Rara. Menarik, ada poinnya tuh. Kalau kenapa-kenapa, terima dan akui aja. Kadang-kadang kita denial ya, enggak kok, aku nggak apa-apa gitu ya. Tapi lama-lama ternyata kita depresi. Terima dan akui, seek for help ya. Baiklah, seru sekali perbincangan kita ya pada siang hari ini. Nah, untuk sahabat Kompas, jangan lupa ya ada informasi untuk berbagi informasi seputar COVID-19. Langsung saja buka di Harian Kompas ya. Ada juga di websitenya nih untuk digitalnya, langsung klik kompas.id ya. Setiap hari Kompas menyajikan berita-berita terkini, artikel, tips, serta infografis, fakta dan data menarik tentang COVID-19. Semuanya ada di sana kalau ingin mengetahui informasi-informasi seputar COVID-19. Dan pastinya kita juga nanti akan berbincang di Kompas Talk berikutnya, di tangga pandemi berikutnya, dengan topik-topik lain yang juga tidak kalah menarik. Sekali lagi, Mbak Vina, Mbak Sabrina, terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat Kompas. Sampai jumpa sahabat Kompas di program Tangkap Pandemi selanjutnya. Bye.